Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam acara ngobrol santai, dan di sini saya akan membahas tema yaitu penyesuaian diri dalam belajar. Nah, untuk membahas tema tersebut saya akan mengajak teman saya, yaitu ada 5 teman yang akan membantu diskusi pada acara kali ini. Nah, langsung saja kita panggil dari satu persatu saja ya. Langsung saja kita panggil, yaitu Vina. Ya, silakan Mbak. Oke. Ya, kita sudah bersama dengan Mbak Vina untuk membicarakan tema yang berjudul penyesuaian diri dalam belajar. Nah, untuk lebih dekatnya, mari kita perkenalan dulu dengan Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Perkenalkan, nama saya Vina Fidatul Inayah. Nah, langsung saja kita akan membahas tema pada hari ini. Nah, karena dari teman-teman saya sudah kita langsung saja akan membahas inti dari tema yang akan kita bahas. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Dari tema atau topik tersebut, ada beberapa poin yang akan kalian bahas atau Mbak Vina bahas. Jadi dari tema penyesuaian ini dalam belajar kita akan membahas kurang lebihnya 5 poin. Yang pertama adalah pengertian dari penyesuaian diri dalam belajar. Terus aspek-aspek yang menyesuaikan diri dalam belajar, faktor-faktor yang mengaruhi penyesuaian belajar, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri belajar di sekolah, dan yang terakhir penyesuaian diri yang baik dalam belajar. Dari 5 poin tersebut, ya, teman-teman saya akan menjelaskan dari temanya satu persatu. Nah, yang poin pertama akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Yang poin kedua akan dibahas oleh Mbak Alvina, dan poin ketiga Mbak Rianti, dan poin keempat Mbak Ajika. Dan untuk poin yang terakhir akan dibahas oleh Mbak Yuni Wulandari. Untuk mempersingkat waktu, ayo kita langsung masuk ke tema pertama ya, yang akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Baik Mas, jadi definisi dari penyesuaian diri itu sendiri adalah kemampuan individu dalam memenuhi salah satu kebutuhan psikologis dan mampu menerima dirinya serta mampu menikmati hidupnya tanpa jenis konflik, dan mampu menerima kegiatan sosial serta mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial di dalam lingkungan sekitarnya. Seperti itu Mas. Nah, itu tadi adalah pengertian dari definisi penyesuaian diri. Kalau definisi penyesuaian diri dalam belajar itu bagaimana ya Mbak Vina? Jadi begini Mas, definisi dari penyesuaian diri dalam belajar adalah tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah-masalah sekarang maupun selanjutnya di masa mendatang, sehingga dapat memberikan satu prestasi untuk dirinya. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Vina mengenai definisi penyesuaian diri dalam belajar. Selanjutnya kita akan memasuki poin kedua, yaitu kita akan membahas poinnya bersama Mbak Alvina. Nah, kita di sini sudah bersama pemateri kedua, yaitu Mbak Alvina. Untuk selanjutnya kita perkenalan dulu bersama Mbak Alvina supaya lebih kenal dekat. Alvina, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Alvina. Bagaimana Mbak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, langsung saja kita memasuki materi aja. Iya, siap. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam penyesuaian diri dalam belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zika dan Mbak Yuni. Yang pertama ada self convert insight, yakni kemampuan untuk mengetahui diri sendiri. Kemampuan untuk mengetahui diri sendiri memerlukan perincian yang baik mengenai kelebihan dan keterbatasan diri sendiri. Yang kedua yaitu self objektif dan self ekspektasi.
yakni kemampuan untuk berperilaku dan berpikir yang didasarkan oleh pengetahuan objektif, serta dapat menerima diri secara positif, serta dapat menghargai diri secara lebih positif. Oh, gitu ya Mbak Alvina. Iya, Ya, apakah masih ada penjelasan untuk selanjutnya lagi untuk Iya. lebih detail? masih akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mbak Cika dan Mbak Yuni. Mau Mbak Cika dan Mbak Yuni. Ya, Iya. langsung saja kita panggil Mbak Cika dan Mbak Yuni. Ya, di sini kita sudah bersama Mbak Cika dan Mbak Yuni. Ya, untuk kepada beliau saya serahkan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Acika. Perkenalkan, nama saya Yuni Landiri. Ya, gimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah. Ya, di sini langsung saja ya. Kita akan melanjutkan dari pengertian atau penjelasan dari Mbak Alvina tadi. Jadi begini Mas, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Alvina dari aspek penyesuaian belajar. Yang ketiga adalah self control dan self development. Bahwa self control merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan meregulasi impuls pemikiran, kebiasaan, emosi, sikap, dan tingkah laku untuk mengatasi ketegangan dan masalah yang dihadapinya, serta pengembangan kepribadiannya pada tujuan yang matang. Pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuni. Dan selanjutnya ada aspek yang terakhir, ada good interpersonal relationship, bahwa seseorang memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik dapat menunjukkan hubungan interpersonal yang baik dengan kasih sayang, altruisme, dan perasaan baru terhadap orang lain. Bergaul dengan baik terhadap orang lain berarti menjalin relasi yang ramah, menghargai hak pendapat dan kepribadian orang lain yang pada dasarnya berbeda dengan dirinya. Karena itu tadi udah penjelasannya sangat detail ya. Nah, dilanjutkan dengan materi poin yang ketiga, yaitu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri dalam belajar di sekolah. Untuk materi yang kali ini akan disampaikan oleh Mbak Acika. Pastinya kami silakan. Menurut buku yang saya baca, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu satu, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah at home bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Yang kedua, menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi, belajar sosial maupun seluruh aspek pribadinya. Yang keempat, menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan semangat dalam belajar. Yang kelima, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Itulah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan sikap penyesuaian diri dalam sekolah. Oh, jadi begitu ya Pak ya? Iya. Ya, kita di sini langsung saja lanjutkan pada materi yang keempat, yaitu manfaat dari penyesuaian diri yang baik dalam belajar. Nah, pada poin yang keempat ini akan dijelaskan oleh Mbak Yuni. Terima kasih Mas Kaltabi atas kesempatannya. Jadi ada beberapa manfaat apabila seseorang dapat melakukan penyesuaian diri yang baik dalam belajar. Yaitu yang pertama, kita dapat mempunyai waktu belajar yang sesuai dan teratur. Yang kedua, bisa mendapatkan nilai yang bagus sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, mahasiswa yang mampu menyesuaikan diri dalam perkuliahan dengan baik terhadap diri dan lingkungan sosialnya akan menunjukkan keseleraan hidup sehingga dapat merasakan kepuasan dari apa yang telah dikerjakannya. 4. Bisa mempunyai hubungan interpersonal yang bagus dengan teman-teman yang lainnya sehingga dapat meningkatkan kegiatan belajar yang tinggi di dalam kelas. Itulah beberapa manfaat dari penyelesaian diri yang baik dalam belajar. Oh, jadi begitu ya Mbak ya? Iya. Ya, langsung saja ini kita akan memasuki poin yang terakhir yang akan dijelaskan oleh Mbak Rianti. Di sini kita sudah bersama dengan Mbak Rianti untuk melangkah lebih ke depan lagi. Mari kita perkenalan dengan Mbak Rianti. Halo, perkenalkan nama saya Rianti. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, langsung saja di sini
Untuk membahas poin yang terakhir, kita akan membahasnya bersama Mbak Rianti, yaitu mengenai tentang faktor aspek penyesuaian diri dalam belajar. Dan silakan Mbak Rianti bisa dijelaskan mengenai poin tersebut. Terima kasih atas kesempatannya Mas Fabi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam penyesuaian diri belajar pada siswa. Itu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor penyesuaian pribadi, di mana kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara lingkungan sekitarnya, dan dia menyadari sepenuhnya siapa dirinya, apa kelebihan yang ada dirinya, kelemahan yang ada pada dirinya, bakat minatnya, dia sudah mengetahuinya sendiri. Dan yang kedua yaitu ada faktor penyesuaian sosial atau faktor di luar dirinya, yaitu dalam penyesuaian ini ada 3: lingkungan keluarga, yaitu dukungan dari orang tua, lingkungan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Seperti itu, Mas Fabi. Bisa jelaskan Mbak Rianti, mengapa dukungan orang tua berpengaruh untuk penyesuaian diri dari dalam belajar? Menurut saya, dukungan orang tua itu dapat meningkatkan motivasi belajar yang tinggi untuk individu, karena dengan dukungan orang tua dia akan merasa bisa membahagiakan kedua orang tuanya, dan dari dukungan orang tuanya dapat meningkatkan keyakinan diri dan memiliki perasaan positif mengenai dirinya sendiri untuk menjalani kegiatan sekolah dan kegiatan belajarnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Oh ya, jadi begitu aja Mbak ya. Ya. Ya, sangat detail sekali untuk materi pada siang hari ini ya. Nah, itu tadi pembahasan dari 5 poin yang sudah teman-teman saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa penyesuaian diri dalam belajar adalah tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik yang dihadapi untuk menyelesaikan masalah-masalah sekarang maupun masalah yang akan datang, sehingga dapat memberikan suatu prestasi untuk dirinya. Selanjutnya, aspek yang terpenting dalam penyesuaian diri dalam belajar adalah kemampuan untuk mengetahui diri sendiri atau mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, mampu berpikir positif dan menjalin hubungan yang baik dengan teman sekolah atau teman sebayanya. Selanjutnya, dorongan orang tua berupa motivasi ataupun reward sangat berpengaruh untuk berlangsungnya penyesuaian diri pada anak. Di lingkungan sekolah, pendidik dapat memberikan tempat belajar yang nyaman dan mampu memahami setiap perbedaan yang ada dalam setiap individu siswa. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai penyesuaian diri dalam belajar dari kelompok kami. Saya di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.